Begini Pak Edi, Pak Lamsar dan teman-teman semua, sebenarnya kita sebenarnya sudah mengikuti perkembangan dari Primaya beberapa bulan belakangan ini ya, di mana Primaya ingin membuat suatu solusi yang kira-kira nyaman digunakan oleh pasien, digunakan untuk baik telekonsultasi maupun untuk tes dan sebagainya. Nah, kebetulan kalau Primaya sudah menggunakan beberapa vendor, nah kami mengikuti dari mana ya, dari luar. Maksudnya dari luar tuh kita melihatnya dari luar itu bagaimana kira-kira apa yang seharusnya dibuat oleh mereka, dan eh, kita melihat atau kita mengevaluasi efektivitas dari para vendor ini dalam memberikan solusi, dan kami merasa bahwa mungkin kami bisa menawarkan solusi yang sejenis atau bahkan lebih baik dengan kenyamanan yang lebih, dan kalau bisa sih it just work, jadi bisa bekerja dengan baik tanpa perlu banyak perubahan atau effort dari Primaya. Sehingga pada kesempatan ini terima kasih, kami akan mencoba mempresentasikan Hospitaloka. Jadi kita menggunakan nama Hospitaloka ini karena sebenarnya konsep dari apa yang di request oleh Primaya itu sebenarnya sudah kita buat dari Hospitaloka dari beberapa tahun yang lalu. Cuma memang Hospitaloka beberapa tahun yang lalu itu memang mungkin tidak mencukupi atau memenuhi kebutuhan dari Primaya, sehingga kami setelah melakukan evaluasi maka kita membangun Hospitaloka versi 3 di tahun 2020 ini. Dan kita harapkan sih di tahun 2021 ini bisa menjadi titik balik sehingga Hospitaloka bisa digunakan. Nah, kami dengan cukup PD bahwa karena kami sudah berpengalaman mendevelop Hospitaloka ini sejak tahun 2015, walaupun tidak efektif digunakan, tetapi kami banyak belajar banyak hal yang sekiranya dapat menjadi solusi bagi Primaya. Jadi Hospitaloka sendiri ini sudah masuk ke versi 3, dan kami memiliki visi bahwa Hospitaloka ini ingin membantu rumah sakit dalam meningkatkan pelayanannya kepada pasien dalam hal, contohnya adalah kemudahan akses. Jadi nanti pasien dimudahkan dengan akses ini dan lebih cepat pelayanannya karena dibantu oleh teknologi Hospitaloka ini. Dan kami juga mencoba mengintegrasikan beberapa pelayanan sehingga dalam satu one stop solution ini pasien atau pelanggan itu bisa lebih nyaman. Dan kami juga di sisi rumah sakit akan membantu pelayanan ini dalam sisi otomatisasi sehingga nanti akan terbantu dalam operasional di lapangannya. Dan karena tren dari pelayanan saat ini rumah sakit yang terutama karena pandemi ini, mungkin ada beberapa cara baru pelayanan yang berubah. Nah, ini yang akan kita akomodasi juga, dan diharapkan sih dengan adanya adopsi Hospitaloka ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan daya saing rumah sakit Primaya dibandingkan rumah sakit yang lain. Mengapa ini menjadi urgent? Karena memang pandemi 2020 memaksa kita untuk mengubah cara bisnis dan berinteraksi dengan pelanggan, di mana kita dipaksa untuk semuanya serba online dan digital, dan ini akhirnya akan membuat perubahan bisnis dan cara kerjanya secara signifikan, di mana bisnis yang akan menang adalah yang memiliki eksekusi terbaik. Dalam hal ini misalnya eksekusi yang terbaik ini parameternya contohnya adalah paling mudah digunakan atau diterima atau dipelajari oleh pelanggan. Jadi learning curve dari penggunaan teknologi ini relatif lebih rendah sehingga pelanggan akan menggunakan teknologi ini dan adopsinya akan lebih mudah. Ini akan tentu ditunjang dengan penggunaan yang nyaman dan transaksi yang cepat atau lancar, dan layanannya terintegrasi, bukan berarti kita harus pakai ini untuk itu, pakai ini untuk ini dan sebagainya. Tetapi kami ingin menjadi one stop solution, dan kita harapkan bahwa Hospitaloka nanti dapat benar-benar membantu memecahkan masalah pelanggan. Nah, sayangnya ini kita sudah tidak yang pertama ya, jadi kita akan tidak saat ini kita sudah agak sedikit terlambat. Sebenarnya inisiatif dari Primaya sudah bagus sekali, sudah beberapa bulan yang lalu dimulai, tetapi sayangnya eksekusinya kurang begitu baik. Ini maaf saya harus menyampaikan hal ini karena
Saya rasa sampai saat ini pun sepertinya agak susah ya untuk Primaya untuk memulai hal ini dengan baik. Nah, ini alasan mengapa kita menggunakan Hospitaloka, yaitu bahwa kita sudah memulai hal ini sejak 2015 dan kita sudah memenangkan 2 penghargaan skala nasional, dan kita di versi 2020 ini menggunakan teknologi yang baru, yaitu PWA, yaitu Progressive Web App, yang tepat guna dan multiplatform, yang bisa digunakan baik di mobile maupun di desktop, dan kita harapkan dapat terintegrasi dengan HIS dan dapat mengotomatisasi beberapa prosedur, dan ini tentu akan membuat workflow di rumah sakit akan lebih lancar ya, lebih lancar, terotomatisasi dan lebih cepat. Dan kita sudah memiliki fitur video call dan video conference, dan kita sudah memiliki fitur pembayaran online, dan ini ada reminder jadwal baik untuk pasien dan dokter, sehingga tidak ada petugas admin yang secara manual harus menghubungi pasien atau dokter lagi ya. Kemudian aplikasinya lengkap. Ini ada aplikasi untuk pasien, untuk dokter, untuk admin RS, dan untuk administrator. Kemudian ini adalah overview bagaimana Hospitaloka dapat membantu pasien dan bagaimana adopsinya untuk pasien. Jadi kami menggunakan teknologi PWA yang ini tidak perlu diinstal. Jadi penggunaannya sangat mudah sekali, bahkan tidak perlu diinstal. Ini berbeda dengan aplikasi yang harus diinstal. Kita harus mengunjungi Play Store atau Google Store atau App Store, kemudian kita install, kita setup dan sebagainya. Ini tidak perlu. Jadi aplikasi ini tidak perlu diinstal, tetapi tetap dapat diinstal walaupun dalam bentuk shortcut di home screen. Nah, performa dari Hospitaloka ini tidak kalah dengan aplikasi natif, karena script dan data ini di-case di lokal, di smartphone pasien, sehingga aksesnya akan lebih cepat dan ini akan meningkatkan user experience. Dan kita ada fitur juga untuk scan QR code, sehingga nanti langsung masuk ke antrian, langsung masuk ke modul kasir, atau nanti untuk melihat hasil lab dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Dan yang terpenting adalah proses registrasi ini simple, jadi memasukkan basic informasi atau profil dari pasien, kemudian nanti akan otomatisasi sinkronisasi ke akun cabang-cabang rumah sakit. Jadi nanti bisa matching, kita cari nomor medical record di masing-masing rumah sakit itu berdasarkan matching nama, tanggal lahir, KTP, dan jenis kelamin. Kemudian bisa melakukan pembayaran online juga, kemudian juga bisa memonitor antrian rawat jalan. Jadi kalau pasien ini pasien rawat jalan, dia itu bisa memonitor antriannya langsung dari HP-nya. Kemudian kalau pasien itu dipanggil oleh dokter, itu nanti dari aplikasi akan ada notifikasi bahwa dia dipanggil oleh dokter yang bersangkutan. Kemudian juga pasien akan mendapatkan reminder jadwal berobat. Nah, ini yang sangat membantu, dan tidak hanya berobat di rumah sakit, tapi juga bisa telekonsultasi lewat video call. Nah, ini adalah manfaat Hospitaloka untuk rumah sakit. Yang pertama adalah tentu sangat membantu petugas pendaftaran. Ini bahkan kita otomatisasi, jadi tidak perlu ada intervensi petugas manusia lagi untuk pendaftaran pasien di Hospitaloka. Demikian juga dengan membantu petugas poli, ini karena nanti pemanggilan antrian baik oleh perawat maupun oleh dokter ini bisa dilakukan secara aplikasi. Dan ini tentu membantu dokter juga karena ada fitur untuk telekonsultasi. Ini akan sangat terbantu. Kemudian juga bisa membantu petugas kasir karena pembayaran juga bisa langsung dilakukan dari aplikasi. Baik pembayaran appointment-nya itu sendiri maupun nanti jika ada biaya-biaya yang muncul di kemudian setelah dari konsultasi. Nah, tentu ini akan sangat membantu operasional rumah sakit karena banyak tugas-tugas yang dilakukan manual oleh operator ini akan dikurangi karena semuanya akan bisa diotomatisasi. Dan tentu saja ini akan mengurangi penumpukan pasien, dan karena ini menggunakan pengelolaan jadwal secara optimal,
kemudian juga mengurangi resiko penularan antar pasien dan petugas karena interaksi secara manual ini sudah sangat berkurang sekali. Kemudian juga beban biaya penggunaan Hospitaloka relatif lebih rendah sih dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan vendor dari pihak luar yang untuk untuk memulainya saja sudah sangat mahal gitu ya. Kalau ini tidak. Nah, ini adalah contoh di mana bagaimana kita akan menggunakan Hospitaloka. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa mencoba scan ini, mungkin dari Google Lens. Jadi saya akan contohkan ya. Ini saya sudah siapkan. Ini adalah HP saya. Ini HP saya. Kita bisa menggunakan Google Lens atau kamera yang kompatibel. Jadi saya jalankan di sini. Kemudian saya scan kode itu. Nah, ini akan muncul ini, kemudian saya klik. Nah, ini langsung menuju ke aplikasi Hospitaloka tanpa perlu menginstall. Jadi seperti kita lihat di sini, ini sebenarnya sudah langsung masuk ke Hospitaloka. Nah, ini contohnya adalah nota pendaftaran pasien rawat jalan, di mana ini contohnya nota ini sudah ada barcode-nya atau QR code ini, yang nanti pasien ini begitu setelah mendaftar dia bisa scan dan langsung masuk ke antrian. Nah, ini contohnya adalah kode atau PIN ini dikirimkan lewat SMS atau WA, tapi ini saya langsung embed di sini saja. Jadi waktu saya submit di sini, nah ini langsung muncul aplikasi antriannya. Jadi di sini pasien bisa langsung memonitor antriannya bahkan tanpa perlu menginstall apapun. Jadi nanti begitu dokter atau perawat memanggil, nah ini contohnya. Jadi pasien ini langsung bisa memonitor, oh saya sudah nomor berapa ya gitu, sedangkan nomor antrian saya nomor 11. Nah, ini contohnya. Nah, ini sekedar contohnya. Nah, ini adalah aplikasi Hospitaloka untuk monitor antriannya. Sedangkan kalau kita klik kembali, ini langsung masuk ke aplikasi Hospitaloka. Nah, aplikasi Hospitaloka ini bisa dijalankan langsung dari browser, baik browser dari handphone maupun dari desktop. Jadi pakai Chrome, pakai Mozilla juga bisa. Tapi ini contohnya saya pakai ini. Atau kita bisa install langsung dari jadi nanti ada opsi untuk menginstall ya. Jadi kalau kita sudah install, ini tampilannya seperti ini. Jadi ini tampilan Hospitaloka yang sudah diinstal di handphone. Ini sudah dalam bentuk seperti aplikasi. Jadi kita jalan seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau aplikasi untuk dokter, ini contohnya saya sudah install di desktop. Jadi aplikasi dokter ini bisa dijalankan juga dari HP maupun dari desktop dari dokter yang bersangkutan. Ini contohnya. Nah, ini tampilan aplikasi dokter ini sudah langsung memperlihatkan daftar pasien yang upcoming ya, atau jadwal upcoming, ini ada tanggalnya, atau kita mau filter harian juga boleh. Jadi kalau kita tanggal 12, tanggal 13 gitu, itu kita bisa lakukan. Nah, dari sini sebenarnya kita langsung bisa, dokter ini bisa panggil pasien yang bersangkutan ya. Atau contohnya sekarang sudah jam 13, jadi saya panggil atau ini jam 16 ini saya panggil pasien yang bersangkutan. Ini adalah tipenya adalah video conference. Maka saya panggil pasien yang bersangkutan. Ya, ini contohnya. Nah, di sini pasien akan muncul notifikasi seperti ini. Dia akan menerima, kalau dia terima langsung klik terima. Ini maaf agak lambat karena kami terus terang servernya masih dual core, tetapi nanti kita akan tingkatkan. Nah, dari sini akan muncul pasien yang bersangkutan sudah terkoneksi dan sudah bisa melakukan teleconference dengan dokter. Ya, kurang lebih seperti itu.
Ya, ini contohnya jadi bergema karena oke, ini saya matikan dulu. Nah, ini sebenarnya ada fasilitas untuk recording juga ya. Jadi dokter bisa merekam juga kalau dia mau mengarsip percakapannya dengan pasien. Nah, ini contohnya. Nah, ini dari sisi bagaimana teleconference ini dilakukan di Hospitaloka. Jadi cukup mudah sekali. Bagaimana kita membuat appointment? Nah, ini ada beberapa cara. Pertama dari misalnya ini dari oh sorry, saya ingin menampakkan bahwa bagaimana kita registrasi itu mudah ya. Jadi registrasi itu nanti kalau misalnya kita belum registrasi, ini nanti ada notifikasi bahwa di sini Anda harus mengisi profil terlebih dahulu. Nah, mengisi profilnya itu semudah ini. Jadi hanya mengisi beberapa field. Nanti setelah dia simpan akan muncul PIN yang harus dimasukkan. Nah, PIN setelah dimasukkan itu kemudian kita bisa menyimpan dan sinkronisasi ke server. Nah, untuk sinkronisasi ke server ini juga mudah. Kita klik di sini sinkronisasi. Ini kebetulan saya sudah terdaftar. Coba saya hapus dulu. Nah, jadi setelah kita memasukkan profil ini, maka kita akan melakukan sinkronisasi ke rumah sakit grup Primaya, di mana ini akan mendeteksi berdasarkan nama, tanggal lahir, nomor KTP, dan nomor telepon yang terdaftar di rumah sakit. Jadi ini akan otomatis mencari akun kita berdasarkan kecocokan yang ini, yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita langsung, ini secara serentak langsung sinkronisasi. Ini contohnya yang hijau, ini berarti ketemu. Jadi ini ketemu ada 2 account di Bekasi Barat dan Tangerang. Ini Evasari, oke, Evasari selesai. Nah, kalau sudah sinkronisasi ketemu begini, berarti di sini akan muncul bahwa account saya memiliki medrek di Bekasi Barat dan Tangerang. Gitu. Tetapi keunggulan dari Hospitaloka ini adalah bahwa kita tidak hanya menggunakan medical record kita, tetapi kita bisa menggunakan medical record ibu kita misalnya, anak kita misalnya, sehingga suatu saat kita bisa mendaftarkan akun mereka. Jadi ini contohnya saya ingin mendaftarkan medical record untuk Kirana. Jadi saya akan menambahkan rekam medis di rumah sakit. Nah, di sini contohnya nomor rekam medisnya. Jadi saya harus tahu nomor rekam medisnya Kirana dulu. Nah, ini contohnya. Kemudian kita pilih rumah sakitnya, tanggal lahirnya. Ini karena belum ada KTP bisa dikosongin, tapi kita bisa tulis 000 karena nanti akan cek pertama kali adalah berdasarkan tanggal lahir dan nomor medical record. Kalau ketemu maka langsung bisa didaftarkan, tapi kalau tidak ketemu maka harus dicocokkan juga dengan KTP-nya. Ini contohnya saya tambahkan. Nah, ini ketemu. Kalau ketemu berarti ini saya sudah bisa mendaftarkan appointment atau nanti tes lab atas nama Kirana. Saya juga ingin mendaftarkan ibu saya misalnya. Jadi contohnya ibu saya itu di Bekasi Barat. Tanggal lahir kebetulan saya nggak tahu juga, kita tambahkan saja. Dan ternyata ketemu. Ya, ini contohnya. Jadi nanti saya bisa membuat appointment untuk Kirana maupun untuk ibu saya. Jadi contohnya saya ingin membuat appointment. Nah, untuk membuat appointment itu bisa langsung klik di appointment di sini ataupun di rumah sakit terdekat. Contohnya kalau misalnya saya belum tahu rumah sakit terdekat itu di mana, saya bisa klik di sini. Nah, ini kita bisa tahu ada petanya, posisinya saya ada di mana dan rumah sakitnya di mana, itu bisa ketahuan. Saya ada 2 km dari rumah sakit Awal Bros Tangerang. Jadi saya sedang work from home ini. Jadi ini kita ketahuan ya. Jadi ada estimasi jaraknya. Jadi ini kebetulan jaraknya memang garis lurus ya, bukan berdasarkan jarak di jalan raya, tetapi garis lurus. Jadi kita bisa tahu di sini jarak ke Evasari berapa, ke Bekasi Barat berapa. Kalau saya klik di Tangerang, di sini kita bisa melihat detailnya. Kalau kita mau telepon, kita bisa klik di sini.
di nomor telepon ini. Sedangkan kalau kita pingin lihat dokternya yang ada di poli anak misalnya, saya bisa klik di sini. Ya, ini di poli anak dan kita bisa search nama dokter tertentu. Kalau enggak ya kita bisa lihat di sini. Misalnya saya ingin melihat ke dokter Robert. Nah, ini di sini. Ini detailnya dan jadwal dokternya. Kalau kita ingin membuat appointment, kita bisa klik langsung di sini. Ya, ini. Jadi saya ingin membuat appointment, apakah akan berobat ke rumah sakit atau telekonsultasi. Contohnya saya ingin membuat untuk telekonsultasi, atau datang aja deh berobat ke rumah sakit. Untuk poli anak, kemudian untuk tanggal, contohnya untuk besok, atau tanggal 14 deh, tanggal 14. Nah, ini saya karena saya sudah mendaftarkan beberapa rekam medis, saya bisa memilih saya akan mendaftarkan untuk siapa. Jadi contohnya saya ingin mendaftarkan untuk Kirana. Oke, daftarkan untuk Kirana. Untuk tanggal berapa? Untuk jam berapa? Ini slotnya. Kalau slotnya sudah terpakai, maka di sini akan tulisannya ada book. Jadi contohnya saya ingin jam 11 lebih 5 menit. Nah, di sini kelebihan dari Hospitaloka adalah bahwa kita sudah terintegrasi dengan payment gateway. Kita akan membayar dengan apa? Ini kebetulan saya baru enable untuk 4 payment gateway, tetapi nanti kita bisa tambahkan. Jadi contohnya saya untuk BCA Klik Pay, saya klik bayarkan. Ini langsung masuk ke menu pembayarannya. Saya bayar. Oke, berarti sudah beres. Nah, kalau sudah beres, nanti di aplikasi ini akan muncul pemberitahuan bahwa booking kita sudah terbayarkan. Nah, ini dia. Pembayaran untuk appointment nomor sekian-sekian dengan pembayaran bank BCA ini telah berhasil dilakukan. Ini juga sekaligus meng-email. Jadi nanti ada email masuk, memberitahukan detail dari appointment kita juga. Nah, ini pemberitahuannya. Oke, kita klik OK. Nah, kalau kita klik OK, nah ini sudah muncul di sini bahwa ini akan terdaftar untuk datang ke rumah sakit. Nah, ini pun nanti dokter ini akan, nah ini contohnya upcoming. Oh sorry, ini namanya seharusnya Kirana. Nanti saya akan perbaiki. Nah, ini pun dokter sebenarnya bisa langsung panggil dari sini. Jadi contohnya saya akan panggil untuk Kirana. Jadi contohnya ini nanti dokter bisa memfilter harian ya. Jadi harian. Nanti akan diurutkan berdasarkan jamnya. Kemudian nanti kalau panggil, kita tinggal panggil di sini. Nah, ini dokter panggil. Ya, ini dokter Robert memanggil untuk masuk ke ruangan ya. Jadi saya rasa sih demonya sesimpel itu. Seperti juga appointment di sini juga kita bisa lakukan. Ini kalau ini secara manual ya, artinya kita akan pilih apa gitu ya, polispesialisnya kita sudah tahu dulu, jadi tidak lewat dari modul rumah sakit tadi, tetapi ini kita bisa pilih. Ini sama. Dan ini nanti untuk biaya berobat ini bisa tergantung atau berbeda ketika berobat dengan telekonsultasi. Jadi contohnya di sini telekonsultasi 150.000, kalau berobat ke rumah sakit 200.000, dan nanti pun kita bisa variasikan dengan rumah sakit dan dokter. Jadi tergantung dari nanti Primaya ingin maunya seperti apa, apakah akan dibeda-bedakan atau seragam semua, boleh juga gitu. Nah, dari aplikasi saya ini akan muncul daftar appointment saya yang akan berlangsung. Nanti kalau sudah lewat, ini warnanya akan berwarna merah, artinya sudah lewat. Tapi kalau hijau seperti ini berarti masih akan berlangsung. Kita bisa lihat juga daftar transaksi kita dari sini. Ya, ini contohnya daftar transaksinya. Kemana saja. Dan kita bisa memberikan penilaian untuk dokter yang bersangkutan. Jadi contohnya saya ingin memberikan penilaian untuk Dr. Robert, untuk telekonsultasi. Nah, ini contohnya, misalnya sangat puas gitu. Saya berikan catatan di sini, dokternya komunikatif misalnya. Kemudian kita kirim. Ya, oke. Ini otomatis kita sudah pernah memberikan penilaian. Nah,
Kalau sudah memberikan penilaian, kita bisa juga memberikan ini menjadi transaksi favorit, sehingga kedepannya kita bisa membuat transaksi yang sama. Jadi kita tidak perlu memasukkan satu-satu lagi. Jadi kalau kita lihat di bawah ini ada tanda bintang, ini adalah kumpulan-kumpulan transaksi favorit yang kelak kita bisa ulangi lagi. Jadi contohnya kalau di sini, setelah saya memberikan penilaian, saya klik sekali lagi. Nah, ini ada notifikasi apakah ini akan kita masukkan ke favorit, sehingga next-nya ini akan lebih cepat lagi untuk membuat appointment. Kalau saya klik OK, berhasil ditambahkan. Maka kalau saya masuk ke menu favorit di sini, ini sudah ada. Kalau saya ingin membuat appointment, saya tinggal klik di sini, saya buat appointment, maka semuanya sama. Kita tinggal pilih tanggal dan kita akan mendaftarkan siapa. Ini contohnya. Jadi sesimpel itu. Nah, selain itu juga kita nanti bisa scan QR code. Ini baik untuk hasil lab, baik untuk tadi antrian dan sebagainya. Tergantung QR code-nya. Kalau QR code-nya masuk untuk antrian, maka akan langsung masuk ke antrian. Ini di sini. Ya, ini contohnya. Nah, kemudian untuk pembayaran. Nah, ini contohnya pembayaran. Jadi sebenarnya jika pasien itu sudah berobat, kemudian ada transaksi tambahan atau ada resep dan sebagainya, atau misalnya anak saya dirawat di sana, kemudian ada rawat inap ya, contohnya kasusnya rawat inap, kemudian ingin kita bayar sesuatu, kita bisa langsung masuk ke pembayaran. Jadi nanti ini akan mengotomatisasi kasir. Jadi kita nggak perlu ke kasir lagi, tetapi kita bisa langsung lewat menu pembayaran. Kita akan pilih akun siapa nih yang akan kita lihat gitu ya. Jadi contohnya akun saya yang di Tangerang. Nah, ini kebetulan daftar transaksi saya di Tangerang. Tetapi ini sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, ini akan berwarna merah. Tetapi kalau masih aktif, artinya pasien belum dipulangkan, contohnya untuk rawat inap, maka ini akan berwarna hijau. Ini juga saya bisa melihat untuk ibu misalnya, ibu di Bekasi Barat. Ya, ini daftarnya. Tetapi udah merah semua, berarti sudah pulang. Contohnya untuk saya sendiri di Tangerang, saya berobat kemana aja. Ya, ini contohnya. Ini rapid test semua. Puji Tuhan negatif semua. Nah, ini oke. Jadi kalau misalnya kita klik di sini ya, ini contohnya kalau ingin lihat detailnya, kita klik saja. Nah, ini ada detail billingnya secara elektronik. Jadi ada biaya administrasinya berapa, biaya laboratoriumnya berapa, kemudian yang ditanggung pasien berapa. Jadi ini contohnya adalah bahwa ini pasien tunai, maka ini ditanggung pasiennya berapa. Ini kebetulan sudah dibayar, jadi kekurangannya 0, jadi ini tidak perlu kita melakukan pembayaran. Tetapi kalau misalnya melakukan pembayaran, nanti kita bisa melakukan mau bayar pakai apa, ini langsung bisa dipilih. Jadi ini nanti akan mengotomatisasi pembayaran di rumah sakit. Nah, kemudian fitur baru juga yang baru kita bikin kemarin adalah COVID test. Nah, COVID test ini sama, cuma ini seperti appointment juga. Nah, ini mungkin sangat membantu rumah sakit Primaya karena nanti kita menghindari penumpukan pasien COVID di sini atau tes COVID penumpukan. Minggu lalu saya sempat ke rumah sakit Tangerang dan memang ternyata padat juga gitu ya. Jadi ngeri-ngeri sedep juga sih melihat pasien yang mau tes itu banyak sekali gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau mau lihat infonya kita bisa lihat di sini. Ini kebetulan saya ambil langsung dari website Primaya, detail keterangannya ini saya langsung ambil dari Primaya, dari website Primaya. Ini untuk edukasi sih, tapi nanti kita bisa rubah. Mungkin Bu Hani akan lebih paham kata-kata yang tepat di sini sih misalnya. Nah, kita oke saja. Nah, untuk tes COVID ini kita keperluannya untuk apa kita harus jelaskan dulu. Jadi contohnya misalnya ada gejala atau riwayat kontak atau tracing atau screening atau untuk surat keterangan perjalanan. Ini contohnya saya pilih ini. Saya akan berobat kemana? Contohnya saya memilih ke Tangerang. Kemudian saya
swab test atau antibody atau antigen. Contohnya saya swab test. Ini harganya langsung muncul ya. Jadi kalau misalnya antibody contohnya 150, kalau untuk antigen contohnya 400, ini contohnya untuk swab test harganya 900. Saya mau tesnya kapan? Jadi contohnya saya ingin tanggal 15. Kemudian saya ingin mendaftar untuk siapa? Untuk saya sendiri. Nah, ini sama seperti appointment. Ini ada slotnya. Jadi tidak ada penumpukan, tidak ada model kuota, tetapi betul-betul waktu exactly-nya mau kapan. Jadi contohnya saya ingin tes jam 13 misalnya, saya klik di sini. Kemudian saya ingin bayar pakai BCA QlikPay. Jadi sama, saya tinggal confirm pembayaran. Ini karena saya masih pakai Sandbox ya, jadi pembayarannya semudah ini. Tapi nanti mungkin ada apa namanya one time passwordnya juga dari nah ini contohnya sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini di aplikasi. Begitu saya klik OK, ini langsung muncul ini tanggal 15 bahwa saya akan tes COVID. Nah, selain itu juga Hospitaloka ini tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan. Jadi ini ada beberapa ikon yang sebagai teaser ya, atau nanti terserah dari Primaya akan dikembangkan atau tidak. Contohnya untuk apotik terdekat ini, misalnya akan pembelian apa dan sebagainya. Walaupun ini sebenarnya apotiknya nanti apotik dari rumah sakit Primaya sendiri. Demikian juga dengan home care, ini sama. Atau nanti ambulans, ini apakah akan diaktifkan atau tidak, ini nanti terserah dari awal Primaya. Tetapi begitu kita klik di sini, ini sebenarnya sudah mendeteksi jarak yang terdekat dengan Primaya yang mana, dengan rumah sakit yang mana. Jadi contohnya ini dengan terdekat adalah dengan Primaya Hospital Tangerang dengan radius 2 km. Nah, ini alamat yang saya terdeteksi itu di sini kurang lebih ya. Nanti biayanya berapa dan kita akan bayar. Kalau nanti kita langsung bayar, itu langsung menjadi pemesanan. Nah, selain dari itu juga kita memiliki fitur untuk artikel kesehatan. Ini salah satu feedernya adalah Primaya Hospital sendiri ya. Jadi website dari Primaya ini ada beberapa artikel yang saya ambil juga secara otomatis ya. Jadi ini otomatis, jadi tidak ada intervensi manual orang di sini, tapi ini langsung diagregat secara otomatis oleh sistem. Jadi langsung diambil, diagregat. Jadi kalau akan muncul daftarnya di sini. Jadi ini kalau berita selanjutnya bisa dilihat. Kita bisa search juga dari sini. Nah, ini bisa dilihat di sini, bisa difilter, misalnya mau cari apa, misalnya boleh gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita klik di sini, contohnya dari Primaya, waktu kita klik, ini langsung menuju ke websitenya Primaya di artikel yang bersangkutan. Jadi langsung otomatis. Nah, kurang lebih seperti ini sih yang bisa saya demokan. Nah, ini ada beberapa fitur yang akan kita kembangkan, yaitu contohnya untuk messaging ini. Ini adalah fasilitas untuk chatting yang terenkripsi dan end-to-end point encryption-nya, dan juga nanti ini private ya. Jadi pasien ke dokter atau dokter ke pasien atau dokter ke dokter yang lain nanti akan ada muncul di sini, tapi kita belum enable karena kebetulan kita masih ada kendala di iOS di mana mereka memiliki sistem messaging yang berbeda. Ini sedang kita teliti, tapi begitu nanti sudah solve, kita akan enable di sini.